Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD, selaku dosen mata kuliah penelitian linguistik atau sastra, dan teman-temanku sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 penelitian sastra yang beranggotakan Firman Riyadi dengan NPM 2018215000312, Fahria Khairunisa dengan NPM 201821215000316. Usnul Husnah dengan NPM 201821215000319. Chandra Dwi Febriani dengan NPM 201821215000331. Kami dari kelas R8C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Indraprasta PGRI. Kami ingin menjelaskan hasil penelitian kami yang berjudul Makna Semantik pada Lirik Lagu Ciptaan Tulus. Pada hasil penelitian yang akan kami bahas yaitu Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Tinjauan Pustaka, Bab 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian, Bab 4 Metode Penelitian, Bab 5 Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab 6 Simpulan dan Saran. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk berinteraksi atau berkomunikasi dan mengidentifikasi diri. Caher 2012 halaman 32. Lagu sebuah karya seni yang mempunyai unsur kepuitisan yang tinggi. Perkembangan lagu saat ini juga sangat besar pengaruhnya untuk industri musik. Banyaknya minat bermusik saat ini membuat para pengarang lagu semangat untuk menciptakan karya yang bagus dan menarik bagi penikmatnya. Kata yang singkat dan padat pada lirik lagu dipilih yang mewakili persamaan bunyi atau rima dan mewakili makna yang luas. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Waluyo dalam Sumarlan dan kawan-kawan 2014 halaman 42 yang mengatakan bahwa konotasi dan makna tambahan dibuat bergaya dengan figuratif. Jenis lagu sangat beragam mulai dari jazz, reggae, hip hop, pop, R&B dan sebagainya. Tulus merupakan penyanyi sekaligus pencipta lagu yang cukup dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Lagu-lagunya banyak disukai karena aransemen musik dan liriknya yang indah, serta pesan-pesan pada lagu yang dekat dengan kehidupan manusia. Lagu-lagu Tulus memasuki tangga lagu Spotify 2022. Lagunya berada di urutan 10 dari 40 yaitu yang berjudul 17, kemudian urutan 11 yang berjudul Kelana, dan urutan 13 yang berjudul Remedi. Berdasarkan alasan di atas, peneliti tertarik dan akan mencoba untuk menganalisis makna yang terdapat pada beberapa lagu Tulus. Peneliti memfokuskan penelitian pada makna kata yang merupakan salah satu jenis semantik. B. Rumusan masalah. Adapun masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah bagaimana makna kata ada di dalam lirik lagu Tulus. Bab 2 Tinjauan Pustaka. A. Makna. Menurut Verhaar 1988 halaman 131 menyatakan bahwa makna merupakan suatu yang ada dalam ujaran atau gejala dalam ujaran itu sendiri, sedangkan makna kalimat adalah isi semantis kalimat atau isi semantis bagian kalimat. Menurut Ciptaji 1984 halaman 19, makna adalah arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata. Jadi, makna dengan bedanya sangat bertautan dan saling menyatu.
Jika suatu kata tidak bisa dihubungkan dengan bedanya, peristiwa atau keadaan tertentu, maka kita tidak bisa memperoleh makna dari kata itu. B. Semantik. Menurut Caher 1990, halaman 6, mendefinisikan objek penelitian semantik adalah makna bahasa. Lebih tepatnya, makna adalah satuan-satuan bahasa seperti kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Bahasa memiliki tingkat analisis yaitu fonologi, bentuk, dan sintaksis. Bagian yang mengandung masalah semantik adalah kosakata dan morfologi. C. Lirik lagu. KBBI 2005, halaman 678. Lirik adalah karya sastra atau puisi yang berisi curahan perasaan pribadi. Susunan kata, sebuah nyanyian. Lirik lagu terbentuk dari bahasa yang dihasilkan karena adanya komunikasi antara pencipta lagu dengan masyarakat penikmat lagu. Kemudian yang D, kata. Menurut Caher 2012, halaman 162 sampai 163, kata adalah satuan bahasa yang memiliki satu pengertian, atau kata adalah deretan huruf yang diapit oleh dua spasi dan mempunyai satu arti. Dalam kajian bahasa Arab, malah dikatakan kata-kata dalam bahasa Arab biasanya terdiri dari 3 huruf. Batasan kata yang dibuat oleh Bloomfield sendiri yaitu kata merupakan satuan bebas terkecil bersifat final. Bab 3, tinjauan dan manfaat penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan makna kata dalam lirik lagu Tulus. Yang kedua, mendeskripsikan pesan yang terkandung dalam lagu Tulus. Yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi guru untuk melakukan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat, sebagai acuan referensi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik survei. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang pengumpulan data-datanya tidak berdasarkan atas perhitungan. Data-data yang diperoleh merupakan data dari hasil pengamatan atau analisis lirik lagu Tulus. Slide berikutnya mengenai subjek penelitian dan sumber data. Subjek penelitian. Sampel harus menghasilkan deskripsi yang dapat dipercaya. Salah satu aspek dari validitas penelitian kualitatif berkaitan dengan apakah ia menyediakan benar-benar meyakinkan penelitian dan penjelasan tentang apa yang diamati. Kriteria ini juga dapat mengangkat isu-isu reliabilitas dari sumber informasi dalam arti apakah mereka lengkap dan apakah mereka tunduk pada bias penting yang akan mempengaruhi jenis penjelasan yang dapat didasarkan atas mereka. Riset kualitatif tidak bertujuan untuk membuat generalisasi hasil riset. Hasil riset lebih bersifat konseptual dan kausistik yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu sewaktu riset dilakukan. Karena itu, pada riset kualitatif tidak dikenal istilah sampel. Berikutnya, sumber data. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data yang didapatkan langsung dari lagu yang didengarkan secara seksama oleh kelompok peneliti. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik pustaka.
Teknik pustaka ini memanfaatkan teknik baca dan catat, berarti peneliti sebagai instrumen kunci melakukan penyimpangan secara seksama terarah terhadap sumber data primer yaitu lirik lagu Tulus. Teknik analisis data yang dilakukan dengan cara pendeskripsian bagian-bagian yang ditentukan dalam penelitian. Analisis yang dilakukan sejak awal penelitian dengan cara mengelompokkan data, memilah-milah menjadi satu unit yang dapat diolah. Langkah-langkah analisis data sebagai berikut. Pertama, penentuan makna semantik pada lirik lagu ciptaan Tulus. Kedua, pengklarifikasian data yang termasuk dalam bentuk makna semantik pada lirik lagu ciptaan Tulus. Ketiga, mengkelompokkan makna semantik pada lirik lagu ciptaan Tulus. Keempat, menghubungkan makna semantik yang relevan terkait makna yang terdapat pada lirik lagu. Dan kelima, menarik kesimpulan. Berikutnya, pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini, validitas dan reliabilitas data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan teknik triangulasi. Analisis triangulasi digunakan untuk menguji kebenaran subjek sesuai apa adanya, berdasarkan apa yang dialami, dirasakan, dan dibayangkan oleh peneliti. Menurut Susan Steinbeck, tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Deskripsi data. Data yang dianalisis adalah lirik lagu dari penyanyi yang bernama Tulus. Lirik lagu yang akan dianalisis yaitu berjumlah 5 judul lagu. Di antaranya berjudul Sepatu, Sewindu, Labirin, Pamit, dan 1000 tahun lamanya. B. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Lirik lagu Sepatu. Kalimat pertama, kita adalah sepasang sepatu. Kata sepatu diartikan sebagai benda, sepatu sungguhan. Namun diartikan sebagai dua orang, sebagai sepasang kekasih. Kalimat kedua, terasa sedih bila kita di rak berbeda. Kata rak yang hadir dalam lirik lagu tersebut bukanlah bermakna rak sungguhan, namun dimaknai sebagai tempat atau lokasi. Maka lirik tersebut mengartikan jika mereka merasa sedih bila sedang tidak bersama atau berada di lokasi yang berbeda. Kalimat ketiga, di dekatmu kotak bagian nirwana. Menurut KBBI, nirwana merupakan tempat kesempurnaan. Pada konteks lirik, makna tersebut bermaksud lain yaitu jika di dekat sang kekasih ia merasa berada di tempat yang indah, nyaman, dan membuatnya bahagia. B. Lirik lagu Sewindu. Kalimat pertama, cukup bagiku melihat tersenyum manis. Kata manis bukan diartikan sebagai rasa manis, layaknya gula yang dapat dirasakan oleh indera pengerca. Kata manis pada lirik ini diartikan sebagai senyum yang indah, yang menggambarkan wajah bahagia. Kalimat kedua, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Kata cerah arti bahagia, bukan cerahnya cuaca. Ia menunjukkan senyumnya agar sang kekasih merasa bahagia di harinya. Kalimat ketiga, dan beri kau harapan bulan cinta di masa depan. Kata masa dapat diartikan tergantung pada konteks kalimatnya. Pada percakapan, masa dapat diartikan sebagai pertanyaan atau sikap skeptis seseorang. Namun pada konteks lirik tersebut, masa diartikan sebagai waktu. Jujur memang sakit di hati. Kalimat keempat. Kata sakit bukan diartikan sebagai seseorang yang sedang memiliki penyakit fisik, atau bukan rasa sakit yang dirasakan oleh fisiknya, melainkan diartikan sebagai kesedihan batinnya. Kalimat kelima, larut di dalam angan-angan tanpa tujuan. Kata larut pada lirik tersebut bermakna seseorang yang senang berhayal, memiliki ekspektasi atau hidup pada dunia khayalnya. C. Lirik lagu Labirin. Kupelajari rasa bintang menebak pribadimu. Kalimat pertama, kata bintang digunakan dalam berbagai konteks. Bintang film memiliki makna yang berbeda. Kata bintang pada lirik tersebut bermakna zodiak. Kalimat kedua, lika-liku labirinmu.
Makna labirin pada lirik tersebut yaitu menggambarkan sosok seseorang yang sulit untuk didekati atau ditaklukkan hatinya. Kalimat ketiga, bius aku dengan tatapan-tatapanmu. Pada kedokteran, bius merupakan obat yang penghilang kesadaran. Pada lirik tersebut, bius bermakna terbuai atau terlena. Kalimat keempat, tersesatku di adiwarnamu labirinmu. Tersesat pada lirik tersebut bermakna bingung, tidak menemukan cara untuk mendapatkan sosok yang ia suka, karena sosok yang disukai sangat mempesona dan sulit didekati. D. Lirik lagu Pamit. Ke arah mata angin berbeda. Kalimat pertama, kata mata memiliki berbagai makna tergantung pada kalimatnya. Mata angin tentu berbeda makna dengan mata batin, mata air, atau mata panda. Pada konteks lirik tersebut, mata angin bermakna dua orang yang tidak lagi sejalan atau memiliki prinsip pandangan yang sudah berlawanan. Kalimat kedua, ku tetap teman baikmu. Kata baik memiliki berbagai tergantung pada konteks kalimatnya. Kata baik dapat keadaan fisik seseorang yang telah sembuh dari sakit. Pada lirik tersebut, kata baik bermakna sosok teman yang tidak jahat, yang menyenangkan. Lirik lagu 1000 tahun lamanya. Ruang hati yang telah tertutup lama. Kalimat pertama, kata hati bermakna jiwa atau perasaan, bukan bermakna organ tubuh. Kalimat kedua, biarkan hati kecilmu bicara. Kata kecil bukan bermakna ukuran yang kecil. Kata kecil pada lirik tersebut bermakna bahwa biarkan ia mengikuti kata batin atau lubuk hatinya yang terdalam. Kalimat ketiga, biarkanlah terjadi, wajar apa adanya. Kata apa tidak hanya digunakan untuk sebuah pertanyaan. Kata apa adanya pada lirik tersebut yaitu bermakna natural, tidak dibuat-buat. Jadi maksud lirik tersebut yaitu ia tidak akan memaknai keinginan atau kehendaknya. Kalimat keempat, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Kata 1000 dapat berarti nominal, padahal kata 1000 bermakna waktu yang lama atau panjang. Bab 6. Simpulan dan saran. Lagu pada dasarnya merupakan ungkapan perasaan pengarang yang berusaha disampaikan melalui kata-kata yang dibubuhi nasa. Oleh karena itu, lagu membuat orang terhibur dan tidak jarang dari mereka merasakan hal yang sama dengan apa yang didengarnya dalam sebuah lagu. Tulus merupakan penyanyi sekaligus pencipta lagu yang cukup dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Lagu-lagunya banyak disukai karena aransemen musik dan liriknya yang indah, serta pesan-pesan pada lagunya yang dekat dengan kehidupan manusia. Lagu Tulus memasuki tanggal lagu Spotify 2022. Lagunya berada di urutan 10 dari 40, yaitu yang berjudul 17, kemudian urutan 11 yang berjudul Kelana, dan urutan 13 yang berjudul Remedi. Berdasarkan penelitian di atas, peneliti tertarik dan akan mencoba untuk menganalisis makna yang terdapat pada beberapa lagu Tulus. Peneliti memfokuskan penelitian pada makna kata yang merupakan salah satu jenis semantik.